Apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Oke, nah hari ini aku akan melakukan sesuatu yang tidak biasa. Kita hari ini akan ada sharing firman sebentar dan juga kita akan ada main games. Ya, kita akan main games juga. Nah sekarang boleh hitung nggak nih kira-kira kita ada berapa orang di sini? Coba boleh hitung, Ken coba dihitung ada berapa? Kita bagi 2 tim. 17. Oke, bagi tim aja kalau gitu ya. Mejanya mungkin boleh kalau enggak apa-apa deh di sini juga deh. Kita bagi berarti 8 sama 9 ya. Oke, boleh hitung aja enggak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gitu atau? Hah? Oh ya 1 2 benar juga. Kenapa jadi mikir begitu? Oke. Mohon maaf ya udah lama enggak main game soalnya. Oke, yuk yang belum duduk boleh duduk dulu. Kita jadi bisa counting biar kita langsung bagi grup. Oke, dari Ken dulu deh Ken. Nah, 2-nya kemana tuh? Oke, ke Juan. Apa Tasya dulu Tasya? 1. Ju. 1. Steven. 2. Oke. Ece ikut. Nggak apa-apa ikut. 2, Jam. 1. Oke, yang 1 berkumpul di sebelah sini. Bareng sama Koken deh dari sini nih, di sini. Pokoknya sebelah sini nih. Yang 2 di situ sama Brenda. Dekat-dekat sama meja sini ya. Karena kita akan pakai meja. Oke, ayo duduk dulu. Oke, sebelum kita main game, aku akan tanya dulu nih sama teman-teman semua yang di sini. Jadi hari ini aku berikan tema, khotbah hari ini adalah The Heart of a Builder. Ya, oke, jadi the literal translation-nya itu adalah hati atau mental seorang pembangun. Ya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang bangun-membangun dan tentang bagaimana menjadi seorang pembangun. Jadi di Alkitab tuh juga banyak banget ngebahasin tentang yang namanya bangunan, menjadi seorang pembangun dan lain sebagainya tuh yang berhubungan dengan bangunan tuh Alkitab tuh sering banyak bahas gitu ya. Nah sekarang aku mau tanya dulu nih sebelum kita mulai gamesnya, aku mau tanya teman-teman semua di sini. Kalau kita lagi ngomongin tentang bangunan, kira-kira aspek apa aja sih yang penting ketika kita lagi membangun sebuah bangunan apapun itu. Mau itu rumah, mau itu gedung kantor. Kira-kira apa? Oke, 1 fondasi. Habis itu apa lagi? Sungguh realistis ya Bapak. Duit katanya. Oke, duit. Apa lagi? Desain. Oke. Gambar gitu ya. Apa lagi kira-kira? Material. Pengerjanya, deadline-nya, sebagai orang yang biasa dikejar-kejar deadline. Apalagi kira-kira? Kira-kira butuh waktunya lama apa sebentar sih? Lama ya, butuh waktunya lama. Terus kira-kira kalau pas dibangun langsung bagus atau enggak? Enggak ya, jadi bangunan tadi ada beberapa tuh ya, fondasi, ya ada butuh orang, ya ada butuh duit kalau kata Ken, ada deadline gitu ya, terus apalagi tadi materialnya, terus butuh waktu nggak cuman dalam sehari jadi, kita bukan lagi bangun candi yang tiba-tiba semalam jadi gitu ya. Terus apalagi pas lagi kita bikin, pas kita lagi membangun nggak langsung tiba-tiba langsung jadi bagus gitu ya. Nah sekarang dari semua aspek yang tadi teman-teman semua udah sebutin, kita mau coba bener nggak sih aspek yang tadi teman-teman semua ngomong ya, kira-kira aspek itu dan dari nanti kita main games ini kita akan lihat aspek yang mana yang paling esensial, nanti teman-teman bisa coba ya. Nah sekarang coba Ken, nanti tiap tim aku akan bagikan 2 botol aqua kosong, lalu ada kertas HVS dan ada Uno Stack. Ya, jadi tiap kelompok akan dibagikan 2 botol kosong
1 HVS, dan 1 set Uno Stack. Oke, yang satunya lagi grupnya. Nah, sekarang aku mau kalian coba bikin bangunan menggunakan Uno Stack itu, tapi bawahnya itu bukan Uno Stack. Bawahnya itu adalah 2 botol yang kosong. Ya, jadi 2 botol kosong, lalu di atasnya dikasihin kertas HVS, and then gunakan Uno Stack itu untuk kalian bangun bangunan. Ya, kalian coba bikin dalam tim ya, dibikin entah gimana caranya. Pokoknya aku kasih waktu 10 menit untuk kalian coba bikin setinggi-tingginya yang kalian bisa. Ya, menggunakan dasarnya tadi itu adalah pokoknya 2 botol kosong di bawah, lalu di atasnya ada kertas HVS, baru setelah itu Uno Stack-nya. Ya, oke, sekarang waktu di sana 16.04. Ya, oke, aku buletin 16.05 deh. Berarti kita akan cek lagi di 16.15. Yuk, sekarang dimulai. Ayo guys. Buat yang di rumah, nanti mungkin kamera boleh dikasih lihat ke mejanya kali ya, kameranya. Nah, jadi biar yang teman-teman di rumah yang nonton via live streaming juga bisa lihat. Kira-kira nih teman-teman pada bisa nggak ya bikin bangunan yang bawahnya itu adalah 2 botol kosong, kertas HVS, lalu di atasnya baru Uno Stack. Oke, ayo silahkan dicoba. Tasya ikut, Tasya. Pokoknya bangun bangunan, kalian akan nanti siapa yang paling tinggi lah di antara 2 tim dengan fondasi yang bawah yang seperti itu. Oke guys, jadi sambil membangun selama 10 menit ke depan akan ada gangguan, yaitu berupa koyehu. Pokoknya intinya kalian harus bangun sampai 10 menit ke depan, bangun siapa yang paling tinggi. Belum. Wah, di sini ada lulusan sipil. Waduh. Widih. Coba, Ken, jangan mikirin duitnya doang. Coba yang ini. Aduh. Oke lah. Dicoba dulu guys, ntar kalau udah tinggal sisa 2 menit pun kalau pas lagi dibangun ternyata jatuh malah gak keburu waktunya. Coba. Biar latihan dalam hidup ada pencobaan ya guys. Pokoknya ya yang tinggi-tinggian lah, ya dan yang tinggi, yang paling tinggi dan yang pastinya nggak jatuh lah.
Tapi nggak akan nanti terakhir nggak akan digoyang-goyangin. Tapi selama pembuatan akan digoyang-goyangin, akan digangguin. Luar biasa. Janet kerja banget sama JM nih ya kayaknya, sama Ken. Sungguh bekerja keras ya. Padahal cuma ngeliatin doang. Jeng 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 jeng. Dia musuh dalam selimut nih. Belum, masih ada 6 menit. 6 menit. 6 menit guys, 6 menit. Waduh. Tisu, parah banget. Masa sudah dilempar tisu sama tadi? Mau pakai ini boleh? Boom. Coba. Jeng jeng jeng. Yang ini udah pada berdiri semua, jangan-jangan tinggi sekali yang di sini ya. Oh lala. Ya. Ayo, Ibu Sipil bagaimana Ibu Sipil, Ibu Konstruksi? Apa? Nah, mantap. Enggak, nanti buat ngukur tingginya. Buat ngukur tingginya. Parah banget kan. Kan lebar kan dari. Enggak ada RG ini. Yeah. Masih ada waktu guys, masih ada 4 menit. Masih ada 4 menit, silakan. Jeng 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 jeng. Pokoknya tinggi-tinggian lah dari semua bahan yang ada. Cie. Apakah Anda se-steady itu menghadapi percobaan hidup, Starsky? Tiga menit lagi. Yakin udah segitu? Iya. Jeng jeng jeng. Belum. 2 menit lagi. Iya. Panik, aku yang panik.
Katanya 2 menit lagi kan, Gung. Nah ini hancurin dulu kayaknya. Boleh di sini, Ang. Katanya tadi disuruh kalau 2 menit lagi suruh ini kasih tahu. Nah yang ini nih. Pakai propsnya yang ada ya dikasih. Jangan curang Bunda. Props yang ada. Emang ada dadunya ya? Ya silakan. Tapi kayak faedahnya apa gitu loh guys. Coba. Nggak, kalau gitu gini biar nggak lucu. Di 1 menit terakhir masing-masing grup boleh saling menghancurkan. Jadi aku nggak usah capek-capek kan, saling aja. Ayo. 15 detik lagi. Oke. 15 detik lagi. 15 detik lagi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah. Hands up. Juan hands up. Hands up. Apa sih? Emang belum juga diukur? Oke, sekarang mari kita ukur Bapak. Hah? Ya nggak apa-apa, 2 kali kira-kira. Iya. Coba, Ang bantu ukur dong coba, tolong. Ya nasib kalau itu. Berapa ini? Berapa jadinya total? 80. Oke, 80 cm yang tim 1. Tim 2. Woi, tim 2 70 cm, tim 1 80 cm. Oke. Ini ketolong ini nih curang nih, pintar juga nih. Curang dan pintar. Oke, boleh balik ke tempat duduknya. Gak apa-apa, biarin aja. Bisa buat ilustrasi nanti. Ternyata tidak sesulit yang dikira ya. Pakai pakai 2 botol aqua kosong. Harusnya 1 botol lebih susah ya. Oke, nah jadi tadi games yang tadi kita mainin, ini aku mau memberikan ilustrasi bahwa kira-kira kalau menurut teman-teman tadi dari permainan yang tadi kita udah mainin, apa sih yang paling esensial dari aspek yang tadi kita semua udah sebutin? Yes, tapi kurang tepat sedikit. Yang paling esensial ketika kita lagi ngebangun itu yang paling tricky itu sebenarnya di mananya? Yes, betul, Cey, fondasi. Ya, jadi namanya kita lagi membikin sebuah bangunan, lagi membangun sebuah bangunan, yang paling esensial tuh adalah fondasinya gitu ya. Nah sekarang aku mau ajak kita semua baca ayat dari 1 Korintus 3. Kita sama-sama buka ya. Yang di handphone yang gak ada, kalau kata Pastor Christopher Tapiheru, kalau yang di handphone yang gak ada Alkitab, buang aja handphonenya. Ya, kita sama-sama buka 1 Korintus 3. Kita start baca dari ayat yang ke-10 sampai ke-15. Ganti-gantian ya, yang cewek baca yang genap, yang cowok baca yang ganjil. Tapi sebelum kita baca ayatnya, aku mau kita semua sama-sama baca judulnya. Apa judulnya? Judul perikopnya apa yang 1 Korintus 3 ayat 10 itu? Dasar dan bangunan. Ya, jadi perikop ini lagi ngebahasin tentang dasar dan bangunan. Yuk kita mulai baca dari yang wanita, yang genap, yang ganjil, yang pria. 1, 2, 3. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya.
Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Yuk yang laki-laki. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Oke, nah dari tim multimedia boleh dibantu tayangin tabel yang tadi, yang pertama yang kiri dulu, satu-satu. Oke, jadi dari ayat ini kita bisa lihat ya, ada beberapa aspek penting dalam kita membangun. Oke, yang pertama itu adalah foundation ya, atau fondasi. Nah, kalau kita lihat dari ayat yang ke-10 itu dikatakan bahwa sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain akan membangun terus di atasnya. Terus di ayat yang ke-11 juga dibilang nggak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi salah satu aspek dari perikop ini yang kita bisa lihat nih ya, kita bisa tarik salah satu aspek yang penting ketika kita membangun itu adalah yang pertama dasar atau fondasi. Lanjut poin yang kedua. Poin yang kedua itu adalah teamwork, ya, teamwork. Jadi kalau di ayat yang ke-10 itu dibilang bahwa orang lain membangun terus di atasnya, ya. Jadi ketika kita sudah menaruh sebuah fondasi, ketika kita lagi membangun, pasti akan ada orang lain yang terus membangun ke atas. Ya, jadi kayak tadi kalian lagi coba, udah ada fondasinya, terus akan ada sekumpulan orang ya di dalam sebuah tim yang akan membangun terus naik ke atas. Ya, jadi kalau konsepnya bangunan seperti itu, nggak mungkin cuman one man show aja yang ngerjain itu semua gitu ya. Karena akan ada orang lain terus yang akan membangun di atas bangunannya. Lalu lanjut, aspek yang berikutnya apa dari ayat perikop ini? Yang ketiga itu adalah it won't be pretty until it is complete. Ya, jadi nggak akan kelihatan bagus. Yang namanya bangunan, siapa di sini yang pernah lihat ketika habis ada fondasi, entah itu bangunan rumah atau teman-teman mungkin lihat di jalan ada sekelompok orang-orang bagian konstruksi yang lagi membangun bangunan, terus tiba-tiba habis fondasi, tahu-tahu langsung jadi sling, langsung bagus jadi sebuah bangunan. Ada yang pernah lihat kayak gitu? Nggak ada ya. Jadi memang namanya ketika kita lagi membangun sebuah bangunan, dari gambar yang ada, ketika kita lagi membangun, itu nggak bisa langsung plek-plek, langsung kayak cuma tinggal copy paste gitu tuh nggak bisa. Pasti pas lagi dibangun itu ada yang namanya proses, dan ketika lagi proses kayak tadi misalnya ada Koyehu juga gitu kan yang sebagai pengganggunya gitu ya. Kalau kayak di ayat yang tadi dikatakan bahwa ketika kita lagi membangun akan ada api yang akan mengetes gitu ya, sebenarnya bangunannya bagus atau enggak gitu ya. Jadi pada saat kita lagi membangun pun juga keadaannya sama. Sometimes kayak misalnya kemarin pengalaman aku dan juga Koyehu lagi bangun rumah gitu ya. Bisa jadi nih udah ada gambar tapi ternyata yang ngebangunnya salah. Ya, mungkin yang tadinya tangganya kita minta 17 cm, tapi ternyata pada saat si tukang bangunannya lagi membangun itu tahu-tahu jadi 21 cm. Dan itu harus dirombak ulang lagi. Gitu ya. Jadi yang namanya kita lagi membangun ada proses dan sometimes mungkin bisa salah. Tapi bukan berarti kita berhenti, tapi ya yang ada kita rombak supaya sesuai dengan gambar yang ada gitu ya. Jadi ada prosesnya gitu ketika lagi membangun sebuah bangunan gitu ya. Yang akan kelihatan cantik itu adalah ketika udah finishing, ketika itu semua udah jadi gitu. Jadi pada saat lagi membangun otomatis nggak ada bagus-bagusnya. Sometimes kita bahkan kayak aku gitu ya. Aku orangnya nggak gitu bisa memvisualisasikan sebuah gambar.
gitu, jadinya kayak apa gitu ya. Kalau kayak bentuk ruang dan lain sebagainya itu agak-agak minus ya aku jujur di situ ya. Jadi sometimes beberapa dari orang juga nggak bisa membayangkan gambar itu nanti jadinya seperti apa gitu pada saat dibangun gitu ya. Jadi even udah dibangun pun juga sometimes masih nggak bisa gitu lihat gitu loh, karena memang gue lihat gambarnya kayak begini tapi kok bangunannya kayak gini gitu ya, nggak sinkron gitu kesannya pada saat dibangun gitu ya. Terus berikutnya lagi, yang keempat, aspek yang keempat itu adalah it takes time. Yang namanya kita membangun sebuah bangunan, gak ada yang namanya hari ini bangun besok jadi. Kecuali kita bikinnya tenda. Ya, tapi kan kita mau membangun sebuah bangunan itu bukan seperti kayak tenda yang kena angin sedikit aja bubar gitu ya. Ada angin kencang, bubar udah gitu yang namanya tenda, karena cuma bikinnya modalnya, materialnya cuma dari kayak modelan terpal atau lain sebagainya gitu ya. Nah, sekarang kalau kita melihat ada beberapa aspek ketika kita membangun, nah sekarang pertanyaannya adalah gini, terus yang mau dibangun tuh apa sih sebenarnya? Emang apa yang dibangun? Emangnya Tuhan minta kita bangun apa gitu loh. Apa sih yang perlu dibangun sebenarnya ketika kita lagi membahas perikop ini mengenai tentang dasar dan bangunan. Practicality-nya dalam kehidupan sehari-harinya kita tuh ngapain sih, bangun apa sih sebenarnya dan kenapa sih ini dibahas gitu, dan bahkan ada perikop khusus di dalam Alkitab yang membicarakan tentang dasar dan bangunan. Yang pertama, yang kita bisa bangun itu adalah diri kita sendiri. Kalau kita baca di ayat yang ke-16 dikatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi diri kita sendiri ini harus juga dibangun. Di dalam Tuhan tuh kita nggak bisa kayak seenak-enaknya aja gitu ya. Kita nggak membangun diri kita di dalam Tuhan. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita bangun di dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi adalah diri sendiri kita. Karena apa? Karena diri kita ini adalah bait Allah. Yang kedua, orang-orang yang ditempatkan, ya orang-orang yang ditempatkan, yang Tuhan telah tempatkan di dalam kehidupan kita. Jadi yang namanya kita ada di dalam sebuah komunitas dan lain sebagainya, kita nggak cuma sekedar hehe aja gitu ya, tapi kita juga tahu posisi kita bahwa kita nih harus saling membangun satu dengan yang lainnya. Ya, jadi yang pertama tadi adalah membangun diri sendiri. Karena kita tahu bahwa diri kita ini adalah bait Allah. Yang kedua, apalagi yang harus dibangun? Yang dibangun itu adalah orang-orang yang Tuhan telah tempatkan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga apa? Keluarga, rumah fisik. Ya, keluarga yang Tuhan udah percayakan. Baik kita mungkin posisinya sekarang kalau kayak usia-usia di Starji kita ini hanya sebagai seorang anak gitu ya. Mungkin kita lihatnya oh ya anak doang ngapain sih gitu. Tapi jangan lupa bahwa kita sebagai anak juga kita punya responsibility untuk kita bisa membangun bersama-sama dengan orang tua kita membangun keluarga. Ya, jadi anak-anak ya menyadari bahwa orang tua juga sometimes perlu dibantu gitu ya. Orang begitu pun juga sebaliknya orang tua juga mendisiplin anaknya supaya anaknya juga bisa terbangun menjadi sebuah generasi yang unggul gitu ya. Lalu yang keempat yang enggak boleh dilupakan adalah gereja. Yaitu rumah Tuhan di mana Tuhan telah tempatkan kita ada. Jadi dalam hal ini case-nya adalah ya gereja ini. Di mana teman-teman semua tertanam di sini. Artinya teman-teman di dalam sini adalah, di dalam gereja ini adalah bukan cuma sekedar jemaat yang terdaftar. Tapi teman-teman semua di sini adalah pembangun gereja Tuhan. Ya, jadi gereja Tuhan, rumah Tuhan yang kita harus bangun gitu. Jadi kalau melihat dari 4 aspek tersebut gitu ya, aspek penting dalam membangun ada foundation, ada teamwork, lalu menyadari bahwa nggak akan ada bagus-bagusnya sampai itu semua selesai. Lalu yang berikutnya adalah kita butuh waktu. And then kita harus ngapain? Mengetahui fakta bahwa ada aspek-aspek tersebut ketika kita lagi membangun sebuah bangunan. Ya, entah itu yang tadi. Entah kita pada saat kita lagi membangun diri kita sendiri, entah kita lagi membangun orang lain, kita lagi membangun teman-teman kita yang ada di dalam satu komunitas yang sama, baik itu di gereja ataupun di luar gereja, lalu membangun bersama dengan orang tua, membangun keluarga, lalu juga
gereja atau rumah Tuhan di mana kita tertanam, terus kita harus ngapain nih? Apa sih ciri-ciri seorang pembangun? Ciri-ciri seorang pembangun atau dalam kata lain adalah ini adalah mentality yang harus dimiliki oleh seorang pembangun. Ya. Jadi yang pertama, Christ-centered. Karena yang penting aspeknya itu adalah foundation. Dan di ayat ini dikatakan bahwa, ayat yang ke-11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi karena kita menyadari aspek foundation, aspek fondasi ini adalah yang paling esensial, then kita sebagai seorang pembangun di rumah Tuhan, kita sebagai seorang pembangun di komunitas di mana kita ada, kita sebagai seorang pembangun di keluarga kita, dan kita juga menyadari bahwa kita harus membangun diri kita sendiri, then kita harus lihat bahwa fondasi yang benar itu adalah Yesus Kristus. Jadi hidup kita harus didasarkan oleh fondasi bahwa kita ini bukan self-centered, bukan mikirin diri sendiri, bukan mau-maunya kita sendiri, tapi kita menyadari bahwa fondasi kehidupan kita itu senternya adalah Yesus Kristus. Yang artinya ya kita nggak boleh tuh lupa sama yang namanya membangun mesbah pribadi. Ya mungkin teman-teman bersama dengan keluarganya di rumah juga bisa ada membangun mesbah keluarga. Ya kalau dalam konteks gereja atau komunitas di dalam gereja ya teman-teman juga nggak boleh lupa harus membangun kerohanian yang Christ-centered bersama dengan teman-teman yang ada di dalam rumah Tuhan, di dalam komunitas. Itu yang pertama, Christ-centered. Lalu yang kedua, ketika kita mengetahui bahwa aspek teamwork itu penting, maka kita harus toleransi satu dengan yang lainnya. Karena ketika ngomongin teamwork, kita nggak ngomongin tentang aku bekerja sendiri, gue kerja sendiri. Tapi yang namanya teamwork itu adalah kita bekerja sama dengan orang lain. Dan artinya kita harus toleransi satu dengan yang lainnya. Ingat ya, toleransi dan kompromi itu beda. Tolerate and compromise itu beda. Ya, jadi kebalikannya dari mentoleransi itu adalah mengkompromi, berkompromi atau dengan kata lain ketika kita berkompromi sometimes kita juga demanding. Jadi toleransi itu datang dari kasih yang melimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Ya, tolerance itu comes out of love. Tapi compromise atau ketika kita kayak demanding, cuman sekedar demand, hanya kayak expect orang lain, tapi kita nggak pernah bekerja bersama-sama dengan mereka, dengan teman-teman kita, dengan saudara seiman kita, dengan keluarga kita di rumah. Nggak akan pernah bisa kejadian kalau kita nggak belajar untuk mentoleransi satu dengan yang lainnya. Bukan mengkompromi, bukannya juga demanding atau kayak ya menuntut orang lain, bahasa lainnya ya, bahasa Indonesianya mungkin lebih tepatnya seperti itu. Karena mentoleransi itu, tolerance comes out of love, tapi compromise atau demanding itu comes out of fear atau lust. Ya, jadi itu dua hal yang berbeda gitu ya. Jadi membedakannya bagaimana ya, dan check your heart. Apakah kita mentoleransi atau kita mengkompromi atau kita lagi demanding nih sama orang lain. Ketika kita lagi konteks dalam hal membangun gitu ya. Lalu yang berikutnya, karena kita tahu nih nggak akan bagus sampai itu semua selesai. Then ciri-ciri seorang membangun adalah kita harus faithful. Kita tahu bahwa gini, ketika kita udah mendapatkan sebuah gambaran gitu, kayak tadi misalnya Ko Agung ada mention gitu kan. Salah satu aspek penting ketika dalam membangun itu adalah sebuah gambar. Ketika udah ada gambar nih, kita udah tahu nih gambarnya harusnya begini. Tapi pada saat lagi bangun, nggak kelihatan sampai itu semua selesai finishingnya. Terus apakah ketika lagi membangun karena kita sekedar belum melihat hasil dari yang sesuai sama gambarnya, dan apakah kita berhenti? Of course enggak dong.
Ya, sama halnya kayak misalnya kita lagi ada di dalam kayak misalnya kita ngomongin konteks diri sendiri gitu ya. Tuhan mau kita misalnya kita dalam perjalanan iman kita tahu nih bahwa Tuhan mau kita untuk menjadi misionaris misalnya. Tapi sampai sekarang kok nggak ada tanda-tanda ya kayaknya gue bakalan jadi misionaris nih gitu. Terus apakah berhenti di tengah-tengah? Gitu ya, karena hanya sekedar kita nggak bisa melihat bahwa ada jalannya ke situ nih sekarang. Tentunya enggak ya. Tuhan mau kita untuk menjadi seorang pembangun yang faithful atau dalam bahasa Indonesianya adalah setia. Jadi even though mungkin yang kita lihat di depan mata kita itu belum seperti yang seharusnya, tapi sebagai seorang pembangun, hati seorang pembangun dan mental seorang pembangun, kita tetap harus setia. Karena memang yang namanya dalam membangun nggak akan langsung jadi cantik, nggak akan langsung jadi bagus, nggak akan langsung jadi keren. Resultnya belum tentu selalu seperti itu. Everything ada prosesnya. Lalu yang berikutnya, karena kita tahu bahwa ketika membangun itu membutuhkan waktu, then hati dan mental seorang pembangun adalah kita patient, full of patience. Artinya adalah kita ini sabar. Sebagai seorang anak muda, kita ini sabar, belajar sabar. Ya jadi sabar dan setia tuh sebenarnya sepaket, quite sepaket lah ya bisa dibilang. Jadi sekarang gimana kita nih sebagai seorang pembangun gitu ya. Bulan ini kita akan bahas banyak tentang builder generation gitu. Jadi bahwa menyadari bahwa kita nih di Starji, kita nih adalah bagian dari gereja ini di mana kita juga membangun gereja ini. Dan konteksnya tadi nggak cuma gereja ya, ngomongin membangun itu bisa yang tadi ada 4 aspek, membangun diri sendiri, orang-orang di sekitar kita yang Tuhan sudah percayakan ada di dalam kehidupan kita, lalu ya keluarga kita, dan yang terakhir yang penting juga itu adalah ya gereja atau rumah Tuhan di mana kita ditempatkan. Jadi mengetahui aspek ini semua gitu ya, jangan kita lantas jadi kayak gimana caranya ya, lantas gimana caranya ya gitu. Nah, ciri-ciri seorang pembangun atau mentality seorang pembangun ini bisa kita praktekin dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, paling tidak bisa belajar untuk, oke lah gue belajar bersabar deh. Oke lah kita belajar lebih setia deh. Oke lah kita belajar untuk bisa mentoleransi satu dengan yang lainnya. Dan yang penting fondasinya adalah kita harus tahu bahwa fondasinya adalah Christ-centered. Bahwa kehidupan kita itu fokusnya Yesus Kristus. Jadi kalau misalnya dalam konteks diri sendiri gitu ya. Yang tadi aku udah sempat kasih contoh. Kayak misalnya mungkin kita udah tahu nih, kita mungkin pernah dinubuatin atau mungkin kita pernah mendapatkan impresi ketika kita berdoa atau mungkin kita entah gimana caranya Tuhan bicara sama kita gitu, Tuhan ngasih nunjuk bahwa Tuhan mau kita misalnya let's say jadi misionaris gitu ya. Ya dan kita praktekin ini gitu, bahwa membangun fondasi kita dengan yang benar sampai hari di mana Tuhan mau menyatakan itu semua, then ini akan dites. Apakah hidup kita selama ini Christ-centered? Apakah selama ini kita sudah faithful? Apakah kita sudah bersabar, cukup bersabar, enggak buru-buru gitu ya. Enggak buru-buru mau cepet jadi, mau cepet udahlah begitu aja, mau yang instan. Generasi sekarang kan kita nih kayak kebanyakan kita pengen yang cepet gitu ya. Makanya ada banyak ojol, makanya ada banyak aplikasi yang mempermudah hidup kita gitu kan. Karena kita semua sekarang diberikan kemudahan untuk mengakses segala sesuatu dengan gampang. Jadi kita semua nih udah terlatih untuk tidak sabar. Karena biasanya apa yang kita mau dapat bisa dapat cepat. Jadi ini memang merupakan sebuah tantangan untuk generasi kita zaman sekarang. Segala sesuatu tersedia dengan mudah bisa diakses. Tapi yang namanya kita membangun, nggak bisa ya, kita tuh kayak order di ojol gitu ya. Oke, 15 menit nyampe, oke 15 menit beres, oke 30 menit beres, enggak.
Gitu ya. Jadi di dalam semua hal yang kita lagi mau bangun di dalam kehidupan kita, baik itu diri sendiri, baik itu orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita, baik itu di keluarga, baik itu di rumah Tuhan, di dalam gereja. Kita harus menyadari bahwa fondasi yang merupakan Christ-centered, kita belajar untuk mentoleransi satu dengan yang lainnya sehingga teamwork bisa berjalan. Lalu kita harus belajar untuk faithful, menjadi orang yang setia, menjadi generasi yang setia. Sampai akhir, karena menyadari bahwa ya memang pada saat lagi prosesnya gak akan ada bagus-bagusnya. Dan yang terakhir, menjadi generasi yang sabar. Karena menyadari setiap season di dalam kehidupan kita itu ada prosesnya. Ya, jadi nggak ada yang instan ketika membangun, semua butuh proses. Jadi aku mau ajak teman-teman semua untuk nanti nih mungkin ketika lagi di home bisa diskusi, ngomongin gitu ya, mungkin ada pengalaman-pengalaman gitu, mungkin nanti dari home leadernya bisa sharing atau mungkin dari teman-teman yang mungkin punya pengalaman dari 4 aspek yang ada atau mungkin dari bisa bercerita tentang pengalaman diri sendiri, membangun diri sendiri, pengalaman misalnya mungkin membangun teman-teman atau saudara seiman yang ada di dalam gereja dan lain sebagainya, itu bisa sharing satu dengan yang lainnya gitu ya. Supaya kita semua menyadari, kita semua bisa lihat bahwa memang menjadi seorang pembangun itu nggak bisa cuma sekedar lip service gitu ya. Dan semua ciri-ciri dari seorang pembangun ini biarlah 4 ciri-ciri ini bisa menjadi atribut yang memang nempel di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, oke. Dan nanti mungkin setelah aku nggak tahu yang teens langsung ke bawah ya. Setelah ibadah, apa? Hah? Oh semua. Oke. So guys, setelah ibadah kita ini semua selesai, kenapa? Hah? Oh iya, setelah ibadah kita semua ini selesai, nanti kita semua akan turun ke bawah, ke lounge di lantai 4. Bakalan ada fellowship, akan ada makan dan juga ada main games gitu ya, main games lagi. Jadi nanti setelah ibadah ini, jadi nanti mungkin dibahasnya bisa sambil makan ya, bahas apa yang kita belajar sama-sama hari ini mengenai seorang pembangun. Kita akan belajar, kita akan sharing nanti sambil kita makan. Oke? Yuk kita semua bangkit berdiri, kita akhiri supaya tidak berlama-lama lagi, kita semua bisa makan, bisa main game di bawah. Jadi aku mau remind teman-teman semua yang ada di sini, kita menyadari bahwa Starji mungkin usianya dibandingkan dengan yang umum kita jauh lebih muda gitu ya. Tapi jangan sampai kita lupa bahwa roles kita, bahwa kita nih di dalam gereja bukan cuma sekedar, oh iya aku ketemu si A, oh iya aku ikut ibadah, oh iya oke gitu. Tapi biarlah kita semua menyadari bahwa kita semua di dalam gereja ini kita tertanam, kita ini adalah pembangun. Ya. Dan pembangun yang seperti apa? Pembangun yang Christ-centered, yang mengasihi satu dengan yang lainnya, yang setia dan juga yang sabar. Gitu ya. Yang tidak cuma sekedar maunya yang instan. Yuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Thank you for this service. Terima kasih untuk fellowship kami Tuhan. Kalau kami juga bisa sama-sama bermain game tadi Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman yang simple yang disampaikan hari ini Tuhan. Ini bisa menjadi sebuah rema, ini semua bisa menjadi sebuah reminder untuk setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah yang menonton via live streaming. Biarlah kami semua bisa semakin menyadari bahwa kami di dalam gereja, kami di dalam rumah, kami juga di tempat komunitas di mana kami berada. Kami ini bukan cuma sekedar generasi yang biasa-biasa aja, hehe aja Tuhan. Tetapi biarlah kami menjadi generasi yang menyadari bahwa kami ini adalah seorang pembangun. Bahwa kami adalah generasi yang membangun
orang-orang di sekitar kami yang ada, generasi yang membangun keluarga, generasi yang membangun gereja di mana kami juga ditempatkan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau yang akan membukakan setiap hati kami, Engkau yang membukakan pikiran kami Tuhan, biarlah kami semua bisa melihat bahwa Engkau menginginkan kami semua Tuhan untuk bisa memiliki ciri-ciri seorang pembangun. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang akan melatih kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang sudah tinggal di dalam kami itu yang akan terus mengajarkan kami dan mengingatkan kami Tuhan untuk kami bisa terus memelayangkan pandangan mata kami kepadamu Tuhan sebagai fondasi, sebagai dasar kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan kasih yang dari Bapa juga akan meluap-luap di dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa mentoleransi teman-teman kami bisa mentoleransi keluarga kami bisa mentoleransi saudara seiman kami yang ada di dalam rumah Tuhan. Dan juga biarlah Tuhan kami juga Engkau terus yang akan ajarkan Tuhan untuk dapat menjadi generasi yang setia, generasi yang mau mengambil bagian sampai hari terakhir di mana Engkau datang Tuhan. Dan kami juga bisa menjadi generasi yang tidak hanya sekedar mau yang instan, tetapi kami generasi yang sabar, generasi yang setia, mau melewati setiap proses yang ada dan hidup kami akhirnya bisa ditransformasi Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku mau menyerahkan setiap kehidupan kami Tuhan, setiap anak-anak yang ada di Starji Tuhan, Engkau yang akan berkati studi mereka, berkati sekolah mereka, Engkau yang akan berkati kuliah mereka Tuhan, mungkin sebagian ada yang magang, ada yang bekerja, Engkau juga akan berkati setiap apapun yang mereka kerjakan, Engkau yang akan membuatnya berhasil Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau juga akan memberkati fellowship kami Tuhan setelah ibadah ini Tuhan, biarlah setiap sharing, setiap fellowship kami Tuhan, itu ada sesuatu yang terjadi, ada transfer kehidupan yang terjadi Tuhan, tidak hanya sekedar saling berbincang-bincang Tuhan, tetapi biarlah kami bisa saling menguatkan, kami bisa saling menajamkan satu dengan yang lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin.